Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Khairia, NIM 210401073. Perkenalkan, saya Nisa Sudirman, NIM 210401083. Perkenalkan, nama saya Sylvia Diniati, NIM 210401078. Kami merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, semester 1 dari kelas EKIS 1C. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Akram Hamzah, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami yang berjudul Pengantar Teknologi ATM. Yang bagian pertama yaitu pengertian ATM. ATM atau anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah teknologi sistem informasi atau TSI perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Menurut Ellen Florian 2004, ATM adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan seorang teller bank. ATM atau anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini merupakan dua bagian penting, yaitu hardware yang terdiri dari unit pemproses, dalam hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai atau user melalui suatu kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data atau informasi. Kemudian kartu ATM. Adapun pengertian dari kartu ATM adalah kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di konter-konter bank maupun pada anjungan ATM. Dalam kartu ATM ini terdapat magnetic strip yang merupakan suatu bentuk plastik pendek yang dilapisi dengan sistem magnet dan biasanya didekatkan pada kartu kredit maupun kartu berharga lainnya. Pada magnetic strip biasa tertulis data pribadi pemegang kartu yang berisi nomor rekening, nomor pribadi, serta kode aksesnya. Adapun bagian selanjutnya ialah manfaat dari ATM. Ada beberapa manfaat dari ATM. Yang pertama itu praktis dan efisien dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, pengoperasian mesin ATM relatif mudah. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari libur. Fungsi utama dan paling sering digunakan nasabah dari ATM adalah menarik uang tunai kapanpun kita butuhkan. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Kartu ATM menjanjikan keamanan yang lebih terjamin pada nasabah. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang lebih dari 1 kali sehari. Yang keenam, terdapat di berbagai tempat yang strategis. Baiklah, saya Nurul Khairia akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Sylvia Diniati, yaitu manfaat mesin ATM berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM tersebut. Antara lain, 1. Penarikan uang tunai, 2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan biliet giro,
ketiga, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Yang keempat, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Selanjutnya, jenis-jenis ATM. Pada umumnya, ATM dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ATM yang menempel pada dinding dan ATM yang berdiri sendiri dalam satu kesatuan. Nah, ATM yang berdiri dalam satu kesatuan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, on-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada pada gedung yang sama dengan bank yang bersangkutan. Yang kedua, off-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum. Adapun proses kerja ATM. Pertama-tama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM. Maka kartu akan dibaca oleh magnetika reader yang ada di dalam mesin. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetika reader tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. Selanjutnya, saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data PIN atau Personal Identification Number. PIN ini tidak terdapat dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan dilacak atau di-encrypt dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut, isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Nah, setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang dimintainya di ATM, mau itu untuk penarikan uang tunai atau transfer dan lain sebagainya. Baiklah, saya Nisa Sudirman akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Nurul Khairia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pengoperasian ATM. Sistem pengoperasian ATM terdiri dari 3. Yang pertama, pengoperasian secara offline, yaitu mesin ATM tersebut tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi masih tersebut beroperasi tersendiri. Yang kedua, pengoperasian secara online, yaitu pengoperasian mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi dan komputer sentral yang beroperasi secara 24 jam terus-menerus. Yang ketiga, pengoperasian ATM bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ATM yang terdiri dari 3. Yang pertama, stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu atau disebut juga dengan mesin ATM. Yang kedua, remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengesankan serta melaksanakan transaksi. Yang ketiga, hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer dan penyedia ATM. Selanjutnya yang terakhir, yaitu ada 2 strategi ATM. Yang pertama, jaringan kerja milik sendiri bank, membeli atau menyewa ATM, membeli software atau membuat, memasang sistem, memasarkan dan mengeluarkan kartu desain yang dilakukan sendiri. Yang kedua, jaringan kerja ATM, berbagai ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan lain. Di antaranya yaitu joint venture dan pihak ketiga. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.